5 pemuda dituduh penculik anak diamuk masa mobil dijarah, ternyata Sales. Kisah sedih 5 Sales jaket asal Garut, diamuk masa mobil dirusak barang dijarah di Muratara, kelimanya dituduh komplotan penculik anak. Polisi sudah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 5 pria yang dituduh warga diduga komplotan penculik anak di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara. Hasil pemeriksaan dan gelar perkara dilakukan Satreskrim Polres Muratara. Dari kasus ini polisi tidak menemukan adanya percobaan tindak pidana kejahatan khususnya penculikan anak. Kelima pria asal Garut, Jawa Barat tersebut, kata polisi, merupakan pedagang pakaian keliling atau sales jaket yang dituduh warga melakukan percobaan penculikan anak. Dia menegaskan bahwa yang dilakukan petugasnya Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, kemarin terhadap kelima pria itu bukan penangkapan tetapi mengamankan dan mengevakuasi mereka dari amukan masyarakat. Sebagaimana diketahui, kelima pria tersebut nyaris jadi korban amukan warga yang terprovokasi secara beringas merusak mobil mereka saat berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Muratara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Bersama saya Rahmat, reporter Tribun Sumsel. Saat ini saya Tribuners berada di Polres Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Di layar kaca Tribuners ini merupakan ada 5 pria yang diamankan dari amukan warga. Kelima pria ini diamankan oleh kepolisian dari amukan warga di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Jadi informasi yang kami dapatkan Tribuners bahwa kelima pria ini disebut-sebut atau diduga pelaku, ini masih diduga pelaku penculikan anak yang diamankan oleh kelima pria ini Tribuners diamankan kepolisian dari amukan warga di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, yang sebelumnya kendaraan pria berlima ini sudah diamuk massa atau dirusak massa di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Mereka ini diduga atau disebut oleh warga para pelaku penculikan anak. Ini masih diduga Tribuners. Belum ada kepastian, polisi juga belum memastikan bahwa karena masih akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelima pria yang diamankan ini. Kelima pria ini sudah dibawa ke Polres Musirawas Utara, akan dibawa ke ruangan Reskrim. Kita Tribuners belum bisa memintai keterangan dari kepolisian karena masih menunggu pemeriksaan oleh polisi. Kelima pria ini dibawa ke ruang Reskrim Polres Musirawas Utara.
Hingga saat ini Tribuners belum ada kepastian mengenai status dari kelima pria ini. Apakah memang benar ini merupakan pelaku penculikan? Kak, dia Brimo ini diamankan dari amukan gitu Kak? Dari amukan masa. Jadi kita diamankan di Desa Sukaraja Kak? Sukaraja ya. Untuk kepastian yang disebut sebagai olahraga ya bagilah. Belum, masih pemeriksaan Kak ya? Masih menyelamatkan ini dulu kan. Untuk kendaraan mobilnya kabarnya dirusak-rusak oleh warga situ Kak? Ya hancur mobilnya di situ. Dia sudah dibawa ke mana Kak? Di kantor ini Kades ya. Di kantor Kades. Ya makasih. Mantap. Itu tadi penjelasan dari kepolisian yang menjemput kelima pria ini dari Desa Sukaraja. Berapa penghasilan diterima ongkos sama jual jaket? Kalau kamu dari Garut ke sini? Paling Garut paling kalau bersihnya Pak 15.000. Apa? Kalau habis besar jadi untungnya banyak Pak. Jadi cuma 15.000. Apa mati ya Bu bahasa Garut? Itu jaket. Nah misalkan jaket nggak laku, habis ininya HP Ah sudah bego. Ini udah habis kera. bisa masuk itu dari mana Pak? Enggak masak. Ya, bisa masuk di sini. Dari mana? Tahu jalan dulu. Enggak Pak, lewat Pak, tapi nggak ada langsung nggak ada sini. Kelima pria tadi Tribuners sudah berada di dalam ruangan unit Bidum Satreskrim Polres Nusa dan masih dimintai keterangan oleh kepolisian. Rusak galau Kak? Ayo itu Pak, kita langsung turun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tribuners. Ini saat ini kita bersama saya Rahmat, jurnalis Tribun Sumsel. Saat ini saya Tribuners melaporkan dari Polres Musyawarah Utara. Kita melihat kondisi mobil milik kelima pria yang kemarin dituduh oleh warga diduga sebagai komplotan penculikan anak. Jadi mobilnya ini kemarin dirusak, diamuk massa. Mobilnya jenis Grand Max, warna putih. Kita bisa melihat sendiri kondisinya Tribuners, kaca-kacanya sudah pecah. Ban mobilnya juga rusak berat. Nah ini pria berbaju merah ini merupakan satu dari 5 pria yang kemarin diduga dituduh merupakan penculikan anak. Jadi saat ini memang Tribuners aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Musyawarah Utara masih melakukan pendalaman, masih melakukan pemeriksaan, belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi dari kasus ini Tribuners. Ini ban belakang sebelah kiri sudah tidak ada lagi, ban depan sebelah kiri udah hancur, kaca-kacanya juga Tribuners sudah hancur.
kelima pria yang dituduh oleh warga diduga sebagai komplotan penculik anak masih dimintai keterangan di ruang Satreskrim Polres Musyaras Utara. Ini Wakapolres Musyaras Utara, lihat langsung kondisi. Nih bapak baju merah ini merupakan satu dari 5 pria yang kemarin dituduh atau dituding diduga sebagai komplotan penculikan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musyaras Utara. Mobil inilah kemarin Tribuners yang viral di media sosial sampai kondisinya terbalik di amuk massa. Kaca-kacanya dipecah. Polisi belum menyampaikan kepada kami media bahwa bagaimana atau seperti apa status dari kelima pria ini, Tribuners. Apakah memang benar merupakan komplotan penculikan anak, atau mereka seperti pengakuan mereka bahwa mereka merupakan pedagang pakaian. Kalau Tribuners melihat video yang viral di media sosial bahwa dalam mobil ini kemarin ada barang-barang dagangan seperti jaket yang juga dijarah oleh warga, diambil oleh warga, dan itu juga dibenarkan oleh tadi salah satu pengendara mobil tadi yang baju merah yang melihat langsung kondisi mobilnya. Itu barang-barang dagangan mereka diambil oleh warga. Ini kita melihat kondisinya nih, Tribuners. Mobilnya saat ini berada di Polres Musyaras Utara, di samping kanan gedung Polres Musyaras Utara. Sekali kami sampaikan, polisi belum menjelaskan karena masih melakukan pemeriksaan dan gelar perkara atas kejadian ini. Apakah nantinya benar kelima pria ini merupakan komplotan yang diduga atau dicurigai oleh warga sebagai para komplotan yang melakukan percobaan penculikan anak, atau bukan, masih digelar perkara oleh kepolisian. Sebelumnya Kapolres Musyaras Utara mengimbau kepada masyarakat, sudah berulang kali diimbau bahwa untuk tidak terlalu panik yang berlebihan begitu menanggapi maraknya isu penculikan yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa daerah, terutama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Diimbau pada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri begitu. Namun dengan maraknya isu ini, masyarakat juga diingatkan untuk juga tetap berhati-hati dan waspada untuk menjaga anaknya ketika berada di luar rumah. Tetapi yang ditekankan oleh kepolisian adalah masyarakat tidak boleh main hakim sendiri sebelum atau tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum pasti kebenarannya sebelum kebenaran itu diketahui secara pasti. Kak, ini terkait ini lagi rame di medsos, Kak. Mana cerita sebenarnya, Kak? Untuk Pak Kades Sukaraja atau terusan dulu? Dari terusan dulu, Kak. Katanya mobil itu dari terusan arahnya. Jadi mengingat di hari ini kami ada acara di kecamatan mengenai Siskudes. Di situ sekitar jam 9 ada salah satu warga telepon saya selaku kepala desa. Jadi mengatakan, Pak Kades, tolong kondisikan perangkat yang ada karena mengingat ada suatu mobil putih mencurigakan. Dalam arti mencurigakan itu tadinya sempat turun di mobil putih itu dengan dikondisikan di situ ada anak-anak dengan posisi orang tua, anak mereka itu di belakang. Ketika orang tua ke depan lihat anaknya udah agak disapah dari si mobil putih tadi, makanya ibu itu nyerit langsung mengangkut anak dengan 2 orang anak, satu dia, yang kedua
Saskia. Jadi ibu itu bilang culik. Begitu ibu itu nyari culik, mobil itu langsung meluncur kabur. Langsung lari ya? Kabur. Itu sudah mencurigakan. Terus di balik hal itu, saya dapat info itu, saya mengkondisikan dan terus cek ke Kapolsek. Tolong kondisikan karena ada mobil mencurigakan dengan kondisi mobil putih tadi, plat Z. Makanya saya diperintah oleh Kapolsek untuk menginformasikan ini ke seluruh kades di Kecamatan Parajaya. Saya masuk set ke grup tentang chat saya sama Polsek. Dari situ juga bertindaklah Pak Kades Sukaraja komunikasi dengan perangkat yang ada di desa bahwa ketika ada mobil putih dengan merek Luxio, plat kami belum tahu. Jadi di situ tolong diantisipasi dan tolong inilah karena mengingat mobil itu sudah mencurigakan di desa Terusan. Jadi itulah mobil tersebut terakhir ditahanlah di Sukaraja dengan catatan kita mau interogasi tadi perangkat tentang kegiatan mereka. Itu belum sempat interogasi, ternyata masa sudah membludak. Sudah marah kan? Kita nggak bisa menahankan mobil. Itu sepengetahuan saya. Ceritanya. Terus Itu selanjutnya silakan Pak Kades Sukaraja. pas sampai di Sukaraja itu Pak, mobil itu di mana posisinya waktu di stopkan oleh masyarakat itu? Di Kampung 5. Di Kampung 5. Itu yang nyetopinya dari perangkat desa atau dari perangkat desa, baru kemudian masyarakat itu nyusul. Bukan. Setelah ditangkap, ini waktu ketika ditahan, itu kan dapat informasi dari Pak Kades ini. Nah, itu dibawalah. Dia juga mau kan ikut ke ke balai itu, mau dia kan yang rombongan itu. Yang berlima itu? Mau. Untuk namanya dia kan. Belum informasinya minta informasi dari Terusan tadi. Sebenarnya Sukaraja itu estafet dari Terusan aja. Gitu. Karena kejadiannya itu di Terusan kan? Di Terusan. Berhubung ini ada grup kan, ya tahu lah. Misalnya kan per desa itu kan tahu ada grup kades itu. Nah, jadi bukan misalnya waktu itu perangkat itu langsung nuduh, bukan. Bukan. Sebelum informasi dari Terusan ini jelas itu tahan di balai desa itu tadi. Waktu diamankan di kantor desa tadi kan? Nah itulah salahnya Kapolseknya lambat nangannya. Berlima tadi mengakunya dari mana asalnya? Mengakunya dari apa nama itu, Garut. Dari Garut. Dari Jawa Barat. Yang katanya jualan pakaian. Itu secara detail itu saya tidak tahu, saya kan di kecamatan waktu itu. Waktu kejadian orang banyak itu kami kan Pak Kades ini ada acara di kecamatan. Pas setelah beradura sekian banyak polisi itu baru kami datang sana. Sukaraja, bukan saya ada di Sukaraja, sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kapolres Musirawas Utara, AKBP Ferdinand Saputra, yang saat ini didampingi Pak Wakapolres, Kasat Reskrim dan Kasat Intel. Sore hari ini merilis terkait dengan kejadian kemarin sore 6 Februari 2023, di mana kemarin dilakukan pengamanan dan evakuasi terhadap 5 orang yang menurut informasi masyarakat melakukan percobaan atau tindak pidana, yaitu dalam hal ini penculikan. Kemarin juga sudah diamankan, berusaha sekuat tenaga para petugas di lapangan untuk membawa dan mengevakuasi 5 orang dan kendaraan yang dikendarai oleh 5 orang yang diberhentikan oleh masyarakat tersebut. Hasil dari pemeriksaan maraton kita, dari 10 saksi yang kita periksa, ditambah keterangan atau fakta-fakta di lapangan yang kita kumpulkan, sampai saat ini sudah kita putuskan dalam rapat gelar perkara tadi, tidak ditemukan adanya tindak pidana atau percobaan tindak pidana kejahatan, khususnya penculikan anak. Itu yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Setidaknya atas kejadian ini, masyarakat semua mengerti dan memahami serta tenang menghadapi isu-isu yang ada saat ini. Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat dari semua kalangan dan semua lapisan. Pertama, waspadai informasi-informasi, dicerna terlebih dahulu informasi-informasi yang berkembang, permasalahan yang diisukan melalui media sosial,
sebelum sharing atau membagikan informasi-informasi tersebut. Yang kedua, khusus kepada keluarga agar dapat meningkatkan pengawasannya terhadap anak-anak atau putra-putranya yang bermain ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar. Salah satunya dengan tidak memakaikan atau menggunakan perhiasan berlebihan yang menonjol yang kemudian akan memancing pelaku kejahatan. Berikutnya juga saya himbau kepada masyarakat, apabila ditemukan hal-hal mencurigakan, khususnya tindak pidana penculikan anak, gerak-gerik seseorang, kendaraan dan lain sebagainya, segera menghubungi petugas atau kepolisian terdekat, atau setidaknya melaporkan ke perangkat desa, RT, RW maupun kepala desa. Agar apa? Agar bisa memastikan dan kepolisian bisa mengambil langkah-langkah. Jangan sampai, saya himbau terakhir kepada masyarakat terprovokasi kemudian main hakim sendiri, karena justru malah memunculkan tindak pidana yang baru. Ini yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Terakhir, kepada seluruh pelaku usaha yang dalam hal ini sales, yang saat ini mungkin sedang berusaha dan bekerja, ada baiknya apabila berasal dari tempat di luar provinsi atau kegiatan menjual barangnya berasal dari luar kabupaten, ada baiknya melaporkan kepada perangkat desa ataupun kepolisian sehingga kegiatannya bisa termonitor, tidak akhirnya menimbulkan kecurigaan. Mungkin itu dari saya sore hari ini. Pak, ini ada yang ingin ditanyakan? Dari pemeriksaan kepolisian, mereka berlima ini sebenarnya siapa dan dari mana, Pak? Pak? Ya, jadi setelah dilakukan pemeriksaan mendalam ya terhadap 5 orang saksi korban tadi, mereka berlima berasal dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang bekerja menjual jaket dari Garut di wilayah Sumsel, khususnya di Muratara. Mereka berjualan layaknya seorang sales. Nah, itulah yang dikerjakan oleh mereka. Kemudian hal lain juga yang perlu saya sampaikan, bahwa bukan hanya pemeriksaan keterangan, kita juga sudah mendalami handphone, kendaraan yang digunakan, semuanya clear, tidak ada indikasi kejahatan atau hasil dari kejahatan. Bisa disampaikan dan mungkin yang mengeluarkan bahwa mereka bukan pada aksi penculikan. Ya, ya. Jadi hasil pemeriksaan ya, lebih detailnya hasil pemeriksaan tidak ada. Kalau kita bicara tindak pidana penculikan sebagaimana pasal 328 KUHP Reskrim 333 juga di sana tidak cukup unsur, tidak ada keterangan ataupun tidak ada yang menguatkan kegiatan atau niat perbuatan untuk melakukan penculikan. Tidak ditemukan di sana, bahwa informasi yang kita terima, pemeriksaan yang kita lakukan dari 10 saksi tadi, tidak ada yang menguatkan hal tersebut. Izin kemudian terkait aksi pengrusakan dan penjarahan yang dibawa oleh 5 orang ini dari masyarakat, bagaimana? Apakah ada laporan baliknya? Ya, sementara ini kita sampai sini ya, menginformasikan hal ini, kemudian nanti akan kita lakukan atas kerugian yang diderita oleh 5 orang tersebut. Pak, konfirmasi juga Pak, apakah benar katanya ada warga yang teriak bahwa itu penculik? Informasi dari masyarakat katanya ada warga ibu-ibu teriak waktu mereka ini sempat berhenti di salah satu warung katanya. Ya, memang didapati informasi seperti itu, di dalam pemeriksaan juga seperti itu. Tapi dari kelimanya, keterangan kelimanya Pak? Tidak ada. Oh, yang teriak itu tidak ada Pak ya? Ya. Oh. Dari mereka juga waktu pertama kali di-stop oleh warga itu, gimana responnya Pak? Kalau kata mereka pertama kali di-stop oleh warga di Desa Sukaraja. Ya, jadi mereka juga sebenarnya kaget, terutama kaget ya, melihat situasi seperti itu, dan tidak ada perlawanan dan ikut respon dari masyarakat tersebut untuk dibawa ke kelurahan atau kantor desa. Pak, ini kan kami juga dapat informasi katanya awal mula dari informasi dugaan percobaan penculikan itu dari aparat pemerintah desa nih Pak, yang menyebarkan informasi melalui WhatsApp bahwa harus hati-hati. Ya, sejauh ini gimana pemeriksaan? Ya, saya rasa yang paling penting saat ini adalah kita
membuktikan atau kita memutuskan bahwa 5 orang ini tidak terbukti, ya, tidak terbukti bersalah. Untuk nama-namanya Pak bisa disebutkan? Nanti ya. 5 pemuda dituduh penculik anak diamuk masa mobil dijarah, ternyata sales. Kisah sedih 5 sales jaket asal Garut, diamuk masa mobil dirusak barang dijarah di Muratara. Kelimanya dituduh komplotan penculik anak. Polisi sudah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 5 pria yang dituduh warga diduga komplotan penculik anak di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara. Hasil pemeriksaan dan gelar perkara dilakukan Satreskrim Polres Muratara. Dari kasus ini polisi tidak menemukan adanya percobaan tindak pidana kejahatan khususnya penculikan anak. Kelima pria asal Garut, Jawa Barat tersebut, kata polisi, merupakan pedagang pakaian keliling atau sales jaket yang dituduh warga melakukan percobaan penculikan anak. Dia menegaskan bahwa yang dilakukan petugasnya Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, kemarin terhadap kelima pria itu bukan penangkapan tetapi mengamankan dan mengevakuasi mereka dari amukan masyarakat. Sebagaimana diketahui, kelima pria tersebut nyaris jadi korban amukan warga yang terprovokasi secara beringas merusak mobil mereka saat berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Muratara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Bersama saya Rahmat, reporter Tribun Sumsel. Saat ini saya Tribuners berada di Polres Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Di layar kaca Tribuners ini merupakan ada 5 pria yang diamankan dari amukan warga. Kelima pria ini diamankan oleh kepolisian dari amukan warga di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Jadi informasi yang kami dapatkan Tribuners bahwa kelima pria ini disebut-sebut atau diduga pelaku, ini masih diduga pelaku penculikan anak yang diamankan oleh kelima pria ini Tribuners diamankan kepolisian dari amukan warga di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, yang sebelumnya kendaraan pria berlima ini sudah diamuk massa atau dirusak massa di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Mereka ini diduga atau disebut oleh warga para pelaku penculikan anak. Ini masih diduga Tribuners. Belum ada kepastian, polisi juga belum memastikan bahwa karena masih akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelima pria yang diamankan ini. Kelima pria ini sudah dibawa ke Polres Musirawas Utara, akan dibawa ke ruangan Reskrim. Kita Tribuners belum bisa memintai keterangan dari kepolisian
karena masih menunggu pemeriksaan oleh polisi. Kelima pria ini dibawa ke ruang Reskrim Polres Sulawesi Utara. Hingga saat ini Tribunus belum ada kepastian mengenai status dari kelima pria ini. Apakah memang benar ini merupakan pelaku penculikan? Kak, ini dia ini Brimo ini diamankan dari amukan gitu kayak? Dari amukan masa. Jadi kita diamankan di Desa Sukaraja, Kak. Sukaraja ya. Untuk kepastian yang disebut olahraga Ya bagilah. belum, masih pemeriksaan Kak ya? Masih. Kita menyelamatkan ini angka dulu kan. Untuk kendaraan mobilnya kabarnya dirusak-rusak oleh warga situ Kak? Ya hancur mobilnya di situ. Dia sudah dibawa ke mana Kak? Kantor di kantor ini Kades ini. Di kantor Kades. Iya. Ya makasih. Mantap. Itu tadi penjelasan dari kepolisian yang menjemput kelima pria ini dari Desa Sukaraja. Berapa penghasilan diterima ongkos sama jual jaket? Kalau kamu dari Garut ke sini? Paling Garut ya tahu. Paling kalau bersihnya Pak 15.000. Apa? Kalau habis besar jadi untungnya banyak Pak. Jadi cuma 15.000. Apa mati ya bu bahasa Garut? Jual jaket. Nah misalkan jaket nggak laku, habis ininya HP Sudah bego. Ini udah habis kena sih. bisa masuk itu dari mana Pak? Apa bawah? Ya, bisa masuk di sini. Dari mana? Tahu jalan dulu. Nggak mau lewat Pak, tapi nggak ada langsung nggak ada sini. Kelima pria tadi Tribunus sudah berada di dalam ruangan unit Idum Satreskrim Polres Sulawesi Utara dan masih dimintai keterangan oleh kepolisian. Rusak galau Kak? Ayo itu Pak, kita langsung turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tribuners. Ini saat ini kita bersama saya Rahmat, jurnalis Tribun Sumsel. Saat ini saya Tribuners melaporkan dari Polres Sulawesi Utara. Kita melihat kondisi mobil milik kelima pria yang kemarin dituduh oleh warga diduga sebagai komplotan penculikan anak. Jadi mobilnya ini kemarin dirusak, diamuk massa. Mobilnya jenis Grand Max, warna putih. Kita bisa melihat sendiri kondisinya Tribuners, kaca-kacanya sudah pecah. Ban mobilnya juga rusak berat. Nah ini pria berbaju merah ini merupakan satu dari 5 pria yang kemarin diduga dituduh merupakan penculikan anak. Jadi saat ini memang Tribuners aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Sulawesi Utara masih melakukan pendalaman, masih melakukan pemeriksaan, belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi dari kasus ini Tribuners. Ini ban belakang sebelah kiri sudah tidak ada lagi, ban depan sebelah kiri udah
hancur, kaca-kacanya juga Tribun sudah hancur. Kelima pria yang dituduh oleh warga diduga sebagai komplotan penculik anak masih dimintai keterangan di ruang Satreskrim Polres Musirawas Utara. Ini Wakapolres Musirawas Utara, lihat langsung kondisi. Nih bapak baju merah ini merupakan satu dari 5 pria yang kemarin dituduh atau dituding diduga sebagai komplotan penculikan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Mobil inilah kemarin Tribuners yang viral di media sosial sampai kondisinya terbalik di amuk massa. Kaca-kacanya dipecah. Polisi belum menyampaikan kepada kami media bahwa bagaimana atau seperti apa status dari kelima pria ini Tribuners. Apakah memang benar merupakan komplotan penculikan anak atau mereka seperti pengakuan mereka bahwa mereka merupakan pedagang pakaian. Kalau Tribuners melihat video yang viral di media sosial bahwa dalam mobil ini kemarin ada barang-barang dagangan seperti jaket yang juga dijarah oleh warga, diambil oleh warga, dan itu juga dibenarkan oleh tadi salah satu pengendara mobil tadi yang baju merah yang melihat langsung kondisi mobilnya. Itu barang-barang mereka, barang-barang dagangan mereka diambil oleh warga. Ini kita melihat kondisinya nih Tribuners. Mobilnya saat ini berada di Polres Musirawas Utara, di samping kanan gedung Polres Musirawas Utara. Sekali kami sampaikan, polisi belum menjelaskan karena masih melakukan pemeriksaan dan gelar perkara atas kejadian ini. Apakah nantinya benar kelima pria ini merupakan komplotan yang diduga atau dicurigai oleh warga sebagai para komplotan yang melakukan percobaan penculikan anak atau bukan, masih digelar perkara oleh kepolisian. Sebelumnya Kapolres Musirawas Utara mengimbau kepada masyarakat, sudah berulang kali diimbau bahwa untuk tidak terlalu panik yang berlebihan begitu menanggapi maraknya isu penculikan yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa daerah, terutama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri begitu. Namun dengan maraknya isu ini, masyarakat juga diingatkan untuk juga tetap berhati-hati dan waspada untuk menjaga anaknya ketika berada di luar rumah. Tetapi yang ditekankan oleh kepolisian adalah masyarakat tidak boleh main hakim sendiri sebelum atau tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum pasti kebenarannya sebelum kebenaran itu diketahui secara pasti. Kak, ini terkait ini lagi rame di medsos Kak. Mana cerita sebenarnya Kak? Untuk Pak Kades Sukaraja atau terusan dulu? Dari terusan dulu Kak. Katanya mobilnya dari terusan arahnya. Jadi mengingat di hari ini kami ada acara di kecamatan mengenai Siskudes. Di situ sekitar jam 9 ada salah satu warga telepon saya selaku kepala desa. Jadi mengatakan Pak Kades tolong kondisikan perangkat yang ada karena mengingat ada suatu mobil putih
mencurigakan. Dalam arti mencurigakan tuh tadinya sempat turun di mobil putih itu dengan dikondisikan di situ ada anak-anak dengan posisi orang tua, anak mereka itu di belakang. Ketika orang tua ke depan lihat anaknya udah agak disapa dari si mobil putih tadi, makanya ibu itu nyerit langsung merangkul anak dengan 2 orang anak, satu dia, yang kedua Saskia. Jadi ibu itu bilang culik. Begitu ibu itu nyerit culik, mobil itu langsung meluncur kabur. Langsung lari ya? Kabur. Itu sudah mencurigakan. Terus dibalik hal itu, saya dapat info itu, saya mengkondisikan dan terus cek ke Kapolsek. Tolong kondisikan karena ada mobil mencurigakan dengan kondisi mobil putih tadi, plat Z. Makanya saya diperintah oleh Kapolsek untuk menginformasikan ini ke seluruh kades di Kecamatan Parangjaya. Saya masuk set ke grup tentang chat saya sama Polsek. Dari situ juga bertindaklah Pak Kades Sukaraja komunikasi dengan perangkat yang ada di desa bahwa ketika ada mobil putih dengan merek Luxio, plat kami belum tahu. Jadi di situ tolong diantisipasi dan tolong inilah, karena mengingat mobil itu sudah mencurigakan di desa Terusan. Jadi itulah mobil tersebut terakhir ditahanlah di Sukaraja dengan catatan kita mau interogasi tadi perangkat tentang kegiatan mereka. Itu belum sempat interogasi, ternyata masa sudah membludak. Sudah marah ya? Kita nggak bisa menahankan mobil. Itu sepengetahuan saya. Ceritanya. Terus Itu selanjutnya silakan Pak Kades Sukaraja. pas sampai di Sukaraja itu Pak, mobil itu di mana posisinya waktu di stopkan oleh masyarakat itu? Di Kampung 5. Di Kampung 5. Itu yang nyetopinya dari perangkat desa atau? Dari perangkat desa. Baru kemudian masyarakat itu nyusul. Bukan. Setelah ditangkap, ini waktu kita ditahan, itu kan dapat informasi dari Pak Kades ini. Nah, itu dibawalah. Dia juga mau kan ikut ke apa namanya ke balai itu, mau dia kan yang rombongannya. Yang berlima itu? Mau. Untuk namanya dia kan. Belum informasinya dari minta informasi dari Terusan tadi. Ya. Sebenarnya Sukaraja itu estafet dari Terusan aja. Gitu. Karena kejadiannya itu di Terusan kan? Di Terusan. Berhubung ini ada grup kan, ya tahu lah misalnya kan per desa itu kan tahu ada grup kades itu. Nah, jadi bukan misalnya itu perangkat itu langsung nuduh, bukan. Bukan. Sebelum informasi dari Terusan ini jelas itu tahanlah di balai desa itu tadi. Waktu diamankan di kantor desa tadi kan? Nah itulah salahnya Kapolseknya lambat nangannya. Berlima tadi mengakunya dari mana asalnya? Mengakunya dari apa nama Garut. Dari Garut. Dari Jawa Barat. Yang katanya jualan pakaian. Itu secara detail itu saya tidak tahu, saya kan di kecamatan waktu itu. Waktu kejadian orang banyak itu kami kan Pak Kades ini ada acara di kecamatan. Pas lah beradura sekian banyak polisi itu baru kami datang sana. Sukaraja, bukan saya ada di Sukaraja, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kapolres Musi Rawas Utara, AKBP Ferdirosa Saputra, yang saat ini didampingi Pak Wakapolres, Kasat Reskrim dan Kasat Intel. Sore hari ini merilis terkait dengan kejadian kemarin sore 6 Februari 2023, di mana kemarin dilakukan pengamanan dan evakuasi terhadap 5 orang yang menurut informasi masyarakat melakukan percobaan atau tindak pidana, yaitu dalam hal ini penculikan. Kemarin juga sudah diamankan, berusaha sekuat tenaga para petugas di lapangan untuk membawa dan mengevakuasi 5 orang dan kendaraan yang dikendarai oleh 5 orang yang diberhentikan oleh masyarakat tersebut. Hasil dari pemeriksaan maraton kita, dari 10 saksi yang kita periksa, ditambah keterangan atau fakta-fakta di lapangan yang kita kumpulkan, sampai saat ini sudah kita putuskan dalam rapat gelar perkara tadi, tidak ditemukan adanya tindak pidana atau percobaan tindak pidana kejahatan, khususnya penculikan anak. Itu yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Setidaknya atas kejadian ini
masyarakat semua mengerti dan memahami serta tenang menghadapi isu-isu yang ada saat ini. Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat dari semua kalangan dan semua lapisan. Pertama, waspadai informasi-informasi, dicerna terlebih dahulu informasi-informasi yang berkembang, permasalahan yang diisukan melalui media sosial sebelum sharing atau membagikan informasi-informasi tersebut. Yang kedua, khusus kepada keluarga agar dapat meningkatkan pengawasannya terhadap anak-anak atau putra-putranya yang bermain ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar. Salah satunya dengan tidak memakaikan atau menggunakan perhiasan berlebihan yang menonjol yang kemudian akan memancing pelaku kejahatan. Berikutnya juga saya himbau kepada masyarakat, apabila ditemukan hal-hal mencurigakan, khususnya tindak pidana penculikan anak, gerak-gerik seseorang, kendaraan dan lain sebagainya, segera menghubungi petugas atau kepolisian terdekat, atau setidaknya melaporkan ke perangkat desa, RT, RW maupun kepala desa. Agar apa? Agar bisa memastikan dan kepolisian bisa mengambil langkah-langkah. Jangan sampai, saya himbau terakhir kepada masyarakat terprovokasi kemudian main hakim sendiri, karena justru malah memunculkan tindak pidana yang baru. Ini yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Terakhir, kepada seluruh pelaku usaha yang dalam hal ini sales, yang saat ini mungkin sedang berusaha dan bekerja, ada baiknya apabila berasal dari tempat di luar provinsi atau kegiatan menjual barangnya berasal dari luar kabupaten, ada baiknya melaporkan kepada perangkat desa ataupun kepolisian sehingga kegiatannya bisa termonitor, tidak akhirnya menimbulkan kecurigaan. Mungkin itu dari saya sore hari ini. Pak, ini ada yang ingin ditanyakan? Dari pemeriksaan kepolisian, mereka berlima ini sebenarnya siapa dan dari mana, Pak? Pak? Ya, jadi setelah dilakukan pemeriksaan mendalam ya terhadap 5 orang saksi korban tadi, ya saksi tadi, mereka berlima berasal dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang bekerja menjual jaket dari Garut di wilayah Sumsel, khususnya di Muratara. Mereka berjualan layaknya seorang sales. Nah, itulah yang dikerjakan oleh mereka. Kemudian hal lain juga yang perlu saya sampaikan, bahwa bukan hanya pemeriksaan keterangan, kita juga sudah mendalami handphone, kendaraan yang digunakan, semuanya clear, tidak ada indikasi kejahatan atau hasil dari kejahatan. Bisa disampaikan dan mungkin yang menguatkan bahwa mereka bukan pada aksi penculikan. Ya, ya. Jadi hasil pemeriksaan ya, lebih detailnya hasil pemeriksaan tidak ada. Kalau kita bicara tindak pidana penculikan sebagaimana pasal 328 KUHP pasal Reskrim 333 juga di sana tidak cukup unsur, tidak ada keterangan ataupun tidak ada yang menguatkan kegiatan atau niat perbuatan untuk melakukan penculikan. Nah, tidak ditemukan di sana bahwa informasi yang kita terima, pemeriksaan yang kita lakukan dari 10 saksi tadi tidak ada yang menguatkan hal tersebut. Izin kemudian terkait aksi pengrusakan dan penjarahan yang dibawa oleh 5 orang ini dari masyarakat, bagaimana? Apakah ada laporan baliknya? Ya, sementara ini kita sampai sini ya menginformasikan hal ini, kemudian nanti akan kita lakukan atas kerugian yang diderita oleh 5 orang tersebut. Pak, konfirmasi juga Pak, apakah benar katanya ada warga yang teriak bahwa itu penculik? Informasi dari masyarakat katanya ada warga ibu-ibu teriak waktu mereka ini sempat berhenti di salah satu warung katanya. Ya, memang didapati informasi seperti itu, di dalam pemeriksaan juga seperti itu. Tapi dari kelimanya, keterangan kelimanya Pak? Tidak ada. Oh, yang teriak itu tidak ada Pak ya? Ya. Dari mereka juga waktu pertama kali di stop oleh warga itu, gimana responnya Pak? Kalau kata mereka pertama kali di stop oleh warga di Desa Sukaraja. Ya, jadi mereka juga sebenarnya kaget, terutama kaget ya melihat situasi seperti itu, dan tidak ada perlawanan, dan
ikut respon dari masyarakat tersebut untuk dibawa ke kelurahan atau kantor desa. Pak, ini kan kami juga dapat informasi katanya awal mula dari informasi dugaan percobaan penculikan itu dari aparat pemerintah desa nih Pak, yang menyebarkan informasi melalui WhatsApp bahwa harus hati-hati. Ya, sejauh ini gimana pemeriksaan? Ya, saya rasa yang paling penting saat ini adalah kita membuktikan atau kita memutuskan bahwa 5 orang ini tidak terbukti, ya, tidak terbukti bersalah. Untuk nama-namanya Pak, bisa disebutkan? Nanti ya. 5 pemuda dituduh penculik anak di amuk masa mobil dijarah, ternyata Sales. Kisah sedih 5 Sales jaket asal Garut, di amuk masa mobil dirusak barang dijarah di Muratara. Kelimanya dituduh komplotan penculik anak. Polisi sudah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 5 pria yang dituduh warga diduga komplotan penculik anak di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara. Hasil pemeriksaan dan gelar perkara dilakukan Satreskrim Polres Muratara. Dari kasus ini polisi tidak menemukan adanya percobaan tindak pidana kejahatan khususnya penculikan anak. Kelima pria asal Garut, Jawa Barat tersebut, kata polisi, merupakan pedagang pakaian keliling atau sales jaket yang dituduh warga melakukan percobaan penculikan anak. Dia menegaskan bahwa yang dilakukan petugasnya Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, kemarin terhadap kelima pria itu bukan penangkapan tetapi mengamankan dan mengevakuasi mereka dari amukan masyarakat. Sebagaimana diketahui, kelima pria tersebut nyaris jadi korban amukan warga yang terprovokasi secara beringas merusak mobil mereka saat berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Muratara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Bersama saya Rahmat, reporter Tribun Sumsel. Saat ini saya Tribuners berada di Polres Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Di layar kaca Tribuners ini merupakan ada 5 pria yang diamankan dari amukan warga. Kelima pria ini diamankan oleh kepolisian dari amukan warga di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Jadi informasi yang kami dapatkan Tribuners bahwa kelima pria ini disebut-sebut atau diduga pelaku, ini masih diduga pelaku penculikan anak yang diamankan oleh kelima pria ini Tribuners diamankan kepolisian dari amukan warga di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, yang sebelumnya kendaraan pria berlima ini sudah diamuk massa atau dirusak massa di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Mereka ini diduga atau disebut oleh warga para pelaku penculikan anak. Ini masih diduga Tribuners. Belum ada kepastian, polisi juga belum memastikan bahwa karena akan
masih akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelima pria yang diamankan ini. Kelima pria ini sudah dibawa ke Polres Musyawarah Utara, sudah dibawa ke sepertinya akan dibawa ke ruangan reskrim. Kita Tribunis belum bisa dimintai keterangan dari kepolisian karena masih menunggu pemeriksaan oleh polisi. Kelima pria ini dibawa ke ruang reskrim Polres Musyawarah Utara. Hingga saat ini Tribunus belum ada kepastian mengenai status dari kelima pria ini. Apakah memang benar ini merupakan pelaku penculikan? Kak, ini dia nih Belimuni diamankan dari amukan gitu kayak? Dari amukan masa. Jadi kita diamankan di Desa Sukaraja, Kak. Sukaraja ya. Untuk kepastian yang disebut sebagai olahraga Ya bagilah. belum, masih pemeriksaan Kak ya? Masih. Kita menyelamatkan ini angka dulu. Kan? Untuk kendaraan mobilnya kabarnya dirusak-rusak oleh warga situ Kak? Ya hancur mobilnya di situ. Sudah dibawa ke mana Kak? Kantor di kantor ini Kades nih. Di kantor Kades. Iya. Ya makasih. Mantap. Itu tadi penjelasan dari kepolisian yang menjemput kelima pria ini dari Desa Sukaraja. Berapa penghasilan diterima ongkos sama jual jaket? Kalau kamu dari Garut ke sini? Paling Garut ya tahu kan. Paling kalau bersihnya Pak 15.000. Apa? Kalau habis besar jadi ujungnya banyak Pak. Jadi cuma 15.000. Apa mati ya bahasa Garut jaket? Nah misalkan yang jaket nggak laku, habis ininya HP sudah ambil bom. Ini udah habis kera bisa masuk itu dari mana Pak? Kucing dia. Enggak masak. Apa yang bawa? Ya, bisa masuk di sini. Dari mana? Tahu jalan dulu. Enggak mau lewat Pak, tapi enggak ada langsung ada sini. Tanya itu. Kelima pria tadi Tribunus sudah berada di dalam ruangan unit Bidum Satreskrim Polres Musyawarah Utara dan masih dimintai keterangan oleh kepolisian. Rusak galau Kak? Ayo itu Pak, kita langsung turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tribuners. Ini saat ini kita bersama saya Rahmat, jurnalis Tribun Sumsel. Saat ini saya Tribuners melaporkan dari Polres Musyawarah Utara. Kita melihat kondisi mobil milik kelima pria yang kemarin dituduh oleh warga diduga sebagai komplotan penculikan anak. Jadi mobilnya ini kemarin dirusak, diamuk massa. Mobilnya jenis Grand Max, warna putih. Kita bisa melihat sendiri kondisinya Tribuners, kaca-kacanya sudah pecah. Ban mobilnya juga rusak berat. Nah ini pria berbaju merah ini merupakan satu dari 5 pria yang kemarin diduga dituduh merupakan penculikan anak. Jadi saat ini memang Tribuners aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Musyawarah Utara
masih melakukan pendalaman, masih melakukan pemeriksaan, belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi dari kasus ini, Tribuners. Ini ban belakang sebelah kiri sudah tidak ada lagi, ban depan sebelah kiri udah hancur, kaca-kacanya juga Tribuners sudah hancur. Kelima pria yang dituduh oleh warga diduga sebagai komplotan penculik anak masih dimintai keterangan di ruang Satreskrim Polres Musirawas Utara. Ini Wakapolres Musirawas Utara, lihat langsung kondisi. Nih bapak baju merah ini merupakan satu dari 5 pria yang kemarin dituduh atau dituding diduga sebagai komplotan penculikan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Mobil inilah kemarin Tribuners yang viral di media sosial sampai kondisinya terbalik, di amuk massa, kaca-kacanya dipecah. Polisi belum menyampaikan kepada kami media bahwa bagaimana atau seperti apa status dari kelima pria ini, Tribuners. Apakah memang benar merupakan komplotan penculikan anak, atau mereka seperti pengakuan mereka bahwa mereka merupakan pedagang pakaian. Kalau Tribuners melihat video yang viral di media sosial bahwa dalam mobil ini kemarin ada barang-barang dagangan seperti jaket yang juga dijarah oleh warga, diambil oleh warga, dan itu juga dibenarkan oleh tadi salah satu pengendara mobil tadi yang baju merah yang melihat langsung kondisi mobilnya. Itu barang-barang mereka, barang-barang dagangan mereka diambil oleh warga. Ini kita melihat kondisinya nih, Tribuners. Mobilnya saat ini berada di Polres Musirawas Utara, di samping kanan gedung Polres Musirawas Utara. Sekali kami sampaikan, polisi belum menjelaskan karena masih melakukan pemeriksaan dan gelar perkara atas kejadian ini. Apakah nantinya benar kelima pria ini merupakan komplotan yang diduga atau dicurigai oleh warga sebagai para komplotan yang melakukan percobaan penculikan anak, atau bukan, masih digelar perkara oleh kepolisian. Sebelumnya Kapolres Musirawas Utara mengimbau kepada masyarakat, sudah berulang kali diimbau bahwa untuk tidak terlalu panik yang berlebihan begitu menanggapi maraknya isu penculikan yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa daerah, terutama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Diimbau pada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri begitu. Namun dengan maraknya isu ini, masyarakat juga diingatkan untuk juga tetap berhati-hati dan waspada untuk menjaga anaknya ketika berada di luar rumah. Tetapi yang ditekankan oleh kepolisian adalah masyarakat tidak boleh main hakim sendiri sebelum atau tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum pasti kebenarannya sebelum kebenaran itu diketahui secara pasti. Kak, ini terkait ini lagi rame di medsos, Kak. Mana cerita sebenarnya, Kak? Untuk Pak Kades Sukaraja atau terusan dulu? Dari terusan dulu, Kak. Katanya mobil itu dari terusan arahnya.
Jadi mengingat di hari ini kami ada acara di kecamatan mengenai Siskudes. Nah, di situ sekitar jam 9 ada salah satu warga telepon saya selaku kepala desa. Jadi mengatakan, Pak Kades, tolong kondisikan perangkat yang ada karena mengingat ada suatu mobil putih mencurigakan. Dalam arti mencurigakan itu tadinya sempat turun di mobil putih itu dengan dikondisikan di situ ada anak-anak dengan posisi orang tua, anak mereka itu di belakang. Ketika orang tua ke depan lihat anaknya udah agak disapah dari si mobil putih tadi, makanya ibu itu nyerit langsung merangkul anak dengan 2 orang anak, satu dia, yang kedua Saskia. Jadi ibu itu bilang culik. Begitu ibu itu nyerit culik, mobil itu langsung meluncur kabur. Langsung lari ya? Kabur. Itu sudah mencurigakan. Terus dibalik hal itu, saya dapat info itu, saya mengkondisikan dan terus cek ke Kapolsek. Tolong kondisikan karena ada mobil mencurigakan dengan kondisi mobil putih tadi, plat Z. Makanya saya diperintah oleh Kapolsek untuk menginformasikan ini ke seluruh kades di Kecamatan Parjaya. Saya masuk set ke grup tentang chat saya sama Polsek. Nah, dari situ juga bertindaklah Pak Kades Sukaraja komunikasi dengan perangkat yang ada di desa bahwa ketika ada mobil putih dengan merek Luxio, plat kami belum tahu. Jadi di situ tolong diantisipasi dan tolong inilah karena mengingat mobil itu sudah mencurigakan di desa Terusan. Jadi itulah mobil tersebut terakhir ditahanlah di Sukaraja dengan catatan kita mau interogasi tadi perangkat tentang kegiatan mereka. Itu belum sempat interogasi, ternyata masa sudah membludak. Sudah marah ya? Kita nggak bisa menahankan mobil. Itu sepengetahuan saya. Ceritanya. Terus selanjutnya silakan Pak Kades Sukaraja. Pas sampai di Sukaraja itu Pak, mobil itu di mana posisinya waktu di stopkan oleh masyarakat itu? Di Kampung 5. Di Kampung 5. Itu yang nyetopinya dari perangkat desa atau? Dari perangkat desa. Baru kemudian masyarakat itu nyusul. Bukan. Setelah ditangkap, ini waktu kita ditahan, itu kan dapat informasi dari Pak Kades ini. Nah, itu dibawalah. Dia juga mau kan ikut ke ke balai itu, mau dia kan yang rombongan yang berlima itu. Mau untuk namanya dia kan. Belum informasinya dari minta informasi dari Terusan tadi. Sebenarnya Sukaraja itu estafet dari Terusan aja gitu. Karena kejadiannya itu di Terusan kan? Di Terusan. Berhubung ini ada grup kan, ya tahu lah misalnya kan per desa itu kan tahu ada grup kades itu kan. Nah, jadi bukan misalnya itu perangkat itu langsung nuduh, bukan. Bukan. Sebelum informasi dari Terusan ini jelas itu tahan di balai desa itu tadi. Waktu diamankan di kantor desa tadi ya? Nah itulah salahnya Kapolseknya lambat nangannya. Berlima tadi mengakunya dari mana asalnya? Mengakunya dari apa namanya Garut. Dari Garut. Dari Jawa Barat. Yang katanya jualan pakaian. Itu secara detail itu saya tidak tahu. Saya kan di kecamatan waktu itu. Waktu kejadian orang banyak itu kami kan Pak Kades ini ada acara di kecamatan. Pas setelah ambaradura sekian banyak polisi itu baru kami datang sana. Bukan saya ada di Sukaraja, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kapolres Musirawas Utara, AKBP Ferdinand Saputra, yang saat ini didampingi Pak Wakapolres, Kasat Reskrim dan Kasat Intel. Sore hari ini merilis terkait dengan kejadian kemarin sore 6 Februari 2023, di mana kemarin dilakukan pengamanan dan evakuasi terhadap 5 orang yang menurut informasi masyarakat melakukan percobaan atau tindak pidana, yaitu dalam hal ini penculikan. Kemarin juga sudah diamankan berusaha sekuat tenaga para petugas di lapangan untuk membawa dan mengevakuasi 5 orang dan kendaraan yang dikendarai oleh 5 orang yang diberhentikan oleh masyarakat tersebut. Hasil dari pemeriksaan
maraton kita. Dari 10 saksi yang kita periksa, ditambah keterangan atau fakta-fakta di lapangan yang kita kumpulkan, sampai saat ini sudah kita putuskan dalam rapat gelar perkara tadi, tidak ditemukan adanya tindak pidana atau percobaan tindak pidana kejahatan, khususnya penculikan anak. Itu yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat. Setidaknya atas kejadian ini, masyarakat semua mengerti dan memahami serta tenang menghadapi isu-isu yang ada saat ini. Saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat dari semua kalangan dan semua lapisan. Pertama, waspadai informasi-informasi, dicerna terlebih dahulu informasi-informasi yang berkembang, permasalahan yang diisukan melalui media sosial sebelum sharing atau membagikan informasi-informasi tersebut. Yang kedua, khusus kepada keluarga agar dapat meningkatkan pengawasannya terhadap anak-anak atau putra-putranya yang bermain ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar. Salah satunya dengan tidak memakaikan atau menggunakan perhiasan berlebihan yang menonjol yang kemudian akan memancing pelaku kejahatan. Berikutnya juga saya himbau kepada masyarakat, apabila ditemukan hal-hal mencurigakan, khususnya tindak pidana penculikan anak, gerak-gerik seseorang, kendaraan dan lain sebagainya, segera menghubungi petugas atau kepolisian terdekat, atau setidaknya melaporkan ke perangkat desa, RT, RW maupun kepala desa. Agar apa? Agar bisa memastikan dan kepolisian bisa mengambil langkah-langkah. Jangan sampai, saya himbau terakhir kepada masyarakat terprovokasi kemudian main hakim sendiri, karena justru malah memunculkan tindak pidana yang baru. Ini yang perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Terakhir, kepada seluruh pelaku usaha yang dalam hal ini sales, yang saat ini mungkin sedang berusaha dan bekerja, ada baiknya apabila berasal dari tempat di luar provinsi atau kegiatan menjual barangnya berasal dari luar kabupaten, ada baiknya melaporkan kepada perangkat desa ataupun kepolisian sehingga kegiatannya bisa termonitor, tidak akhirnya menimbulkan kecurigaan. Mungkin itu dari saya sore hari ini. Pak, ini ada yang ingin ditanyakan? Dari pemeriksaan kepolisian, mereka berlima ini sebenarnya siapa dan dari mana, Pak, nih, Pak? Ya, jadi setelah dilakukan pemeriksaan mendalam ya terhadap 5 orang saksi korban tadi, ya saksi tadi, mereka berlima berasal dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, yang bekerja menjual jaket dari Garut di wilayah Sumsel, khususnya di Muratara. Mereka berjualan layaknya seorang sales. Nah, itulah yang dikerjakan oleh mereka. Kemudian hal lain juga yang perlu saya sampaikan, bahwa bukan hanya pemeriksaan keterangan, kita juga sudah mendalami handphone, kendaraan yang digunakan, semuanya clear, tidak ada indikasi kejahatan atau hasil dari kejahatan. Bisa disampaikan dan mungkin yang mengeluarkan bahwa mereka bukan pada aksi penculikan. Ya. Ya, jadi hasil pemeriksaan ya, lebih detailnya hasil pemeriksaan tidak ada. Kalau kita bicara tindak pidana penculikan sebagaimana pasal 328 KUHP, pasal reskrim 333 juga di sana tidak cukup unsur, tidak ada keterangan ataupun tidak ada yang menguatkan kegiatan atau niat perbuatan untuk melakukan penculikan. Tidak ditemukan di sana, bahwa informasi yang kita terima, pemeriksaan yang kita lakukan dari 10 saksi tadi, tidak ada yang menguatkan hal tersebut. Jadi kemudian terkait aksi pengrusakan dan penjarahan yang dibawa oleh 5 orang ini dari masyarakat, bagaimana? Apakah ada laporan baliknya? Ya, sementara ini kita sampai sini ya, menginformasikan hal ini. Kemudian nanti akan kita lakukan atas kerugian yang diderita oleh 5 orang tersebut. Pak, konfirmasi juga Pak, apakah benar katanya ada warga yang teriak bahwa itu penculik? Informasi dari masyarakat katanya ada warga ibu-ibu teriak
waktu mereka ini sempat berhenti di salah satu warung katanya. Ya memang didapati informasi seperti itu di dalam pemeriksaan juga seperti itu. Tapi dari kelimanya, keterangan kelimanya Pak? Tidak ada. Oh, yang teriak itu tidak ada Pak ya? Ya. Dari mereka juga waktu pertama kali di-stop oleh warga itu gimana responnya Pak? Kalau kata mereka pertama kali di-stop oleh warga di Desa Sukaraja. Ya, jadi mereka juga sebenarnya kaget, terutama kaget ya melihat situasi seperti itu dan tidak ada perlawanan dan ikut respon dari masyarakat tersebut untuk dibawa ke kelurahan atau kantor desa. Pak, ini kan kami juga dapat informasi katanya awal mula dari informasi dugaan percobaan penculikan itu dari aparat pemerintah desa nih Pak, yang menyebarkan informasi melalui WhatsApp bahwa harus hati-hati. Ya, sejauh ini gimana pemeriksaan? Ya, saya rasa yang paling penting saat ini adalah kita membuktikan atau kita memutuskan bahwa 5 orang ini tidak terbukti, ya, tidak terbukti bersalah. Untuk nama-namanya Pak, bisa disebutkan? Nanti ya. 5 pemuda dituduh penculik anak diamuk masa mobil dijarah, ternyata Sales. Kisah sedih 5 Sales jaket asal Garut, diamuk masa mobil dirusak barang dijarah di Muratara, kelimanya dituduh komplotan penculik anak. Polisi sudah melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap 5 pria yang dituduh warga diduga komplotan penculik anak di Kabupaten Musirawas Utara, Muratara. Hasil pemeriksaan dan gelar perkara dilakukan Satreskrim Polres Muratara. Dari kasus ini polisi tidak menemukan adanya percobaan tindak pidana kejahatan khususnya penculikan anak. Kelima pria asal Garut, Jawa Barat tersebut, kata polisi, merupakan pedagang pakaian keliling atau sales jaket yang dituduh warga melakukan percobaan penculikan anak. Dia menegaskan bahwa yang dilakukan petugasnya Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, kemarin terhadap kelima pria itu bukan penangkapan tetapi mengamankan dan mengevakuasi mereka dari amukan masyarakat. Sebagaimana diketahui, kelima pria tersebut nyaris jadi korban amukan warga yang terprovokasi secara beringas merusak mobil mereka saat berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Muratara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Bersama saya Rahmat, reporter Tribun Sumsel. Saat ini saya Tribuners berada di Polres Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Di layar kaca Tribuners ini merupakan ada 5 pria yang diamankan dari amukan warga. Kelima pria ini diamankan oleh kepolisian dari amukan warga di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Jadi informasi yang kami dapatkan Tribuners bahwa kelima pria ini disebut-sebut atau diduga pelaku. Ini masih diduga pelaku penculikan anak yang diamankan oleh Dari tempat ini. Mau WC dari mana? Mau WC dari mana? Kelima pria ini Tribuners diamankan kepolisian dari amukan warga
di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musaras Utara, yang sebelumnya kendaraan pria berlima ini sudah diamuk massa atau dirusak massa di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musaras Utara. Mereka ini diduga atau disebut oleh warga para pelaku penculikan anak. Ini masih diduga, Tribuners. Belum ada kepastian, polisi juga belum memastikan bahwa karena masih akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelima pria yang diamankan ini. Kelima pria ini sudah dibawa ke Polres Musaras Utara, sepertinya akan dibawa ke ruangan reskrim. Kita Tribunis belum bisa dimintai keterangan dari kepolisian karena masih menunggu pemeriksaan oleh polisi. Kelima pria ini dibawa ke ruang reskrim Polres Musaras Utara. Hingga saat ini Tribunus belum ada kepastian mengenai status dari kelima pria ini. Apakah memang benar ini merupakan pelaku penculikan? Kak, ini dia berlima ini diamankan dari amukan gitu, Kak? Dari amukan massa. Jadi kita diamankan di Desa Sukaraja, Kak? Sukaraja, ya. Untuk kepastian yang disebut sebagai olahraga ya bagilah. Belum, masih pemeriksaan, Kak, ya? Masih menyelamatkan ini tersangka dulu kan. Untuk kendaraan mobilnya kabarnya dirusak-rusak oleh warga situ, Kak? Ya, hancur mobilnya di situ. Dia sudah dibawa ke mana, Kak? Kantor dulu. Di kantor ini Kades. Di kantor Kades. Iya. Ya, makasih. Mantap. Itu tadi penjelasan dari kepolisian yang menjemput kelima pria ini dari Desa Sukaraja. Berapa penghasilan diterima ongkos sama jual jaket? Kalau kamu dari Garut ke sini? Paling Garut, paling kalau bersihnya Pak 15.000. Apa? Kalau habis besar jadi untungnya banyak Pak. Jadi cuma 15.000. Aku mati ya bu bahasa Garut. Jaket. Nah misalkan jaket nggak laku, habis ininya HP sudah bego. Ini udah habis keras. Bisa masuk itu dari mana, Pak? Ya, bisa masuk di sini. Dari mana? Tahu jalan dulu. Kenapa lewat Pak, tapi nggak ada langsung nggak ada sini. Kelima pria tadi Tribunus sudah berada di dalam ruangan unit Bidum Satreskrim Polres Musaras Utara dan masih dimintai keterangan oleh kepolisian. Rusak galau, Kak? Ayo itu Pak, kita langsung turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Tribuners. Ini saat ini kita bersama saya Rahmat, jurnalis Tribun Sumsel. Saat ini saya Tribuners melaporkan dari Polres Musaras Utara. Kita melihat kondisi mobil milik kelima pria yang kemarin dituduh oleh warga diduga sebagai komplotan penculikan anak. Jadi mobilnya ini kemarin dirusak, diamuk massa. Mobilnya jenis Grand Max, warna putih. Kita bisa melihat sendiri kondisinya Tribuners, kaca-kacanya sudah pecah.
ban mobilnya juga rusak berat. Nah ini pria berbaju merah ini merupakan satu dari 5 pria yang kemarin diduga dituduh merupakan penculikan anak. Jadi saat ini memang Tribuners aparat kepolisian dari Satreskrim Polres Musirawas Utara masih melakukan pendalaman, masih melakukan pemeriksaan, belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi dari kasus ini, Tribuners. Ini ban belakang sebelah kiri sudah tidak ada lagi, ban depan sebelah kiri udah hancur, kaca-kacanya juga Tribuners sudah hancur. Kelima pria yang dituduh oleh warga diduga sebagai komplotan penculik anak masih dimintai keterangan di ruang Satreskrim Polres Musirawas Utara. Ini Wakapolres Musirawas Utara melihat langsung kondisi. Nih bapak baju merah ini merupakan satu dari 5 pria yang kemarin dituduh atau dituding diduga sebagai komplotan penculikan anak di Desa Sukaraja, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Mobil inilah kemarin Tribuners yang viral di media sosial sampai kondisinya terbalik di amuk massa. Kaca-kacanya dipecah. Polisi belum menyampaikan kepada kami media bahwa bagaimana atau seperti apa status dari kelima pria ini, Tribuners. Apakah memang benar merupakan komplotan penculikan anak, atau mereka seperti pengakuan mereka bahwa mereka merupakan pedagang pakaian. Kalau Tribuners melihat video yang viral di media sosial bahwa dalam mobil ini kemarin ada barang-barang dagangan seperti jaket yang juga dijarah oleh warga, diambil oleh warga, dan itu juga dibenarkan oleh tadi salah satu pengendara mobil tadi yang baju merah yang melihat langsung kondisi mobilnya. Itu barang-barang mereka, barang-barang dagangan mereka diambil oleh warga. Ini kita melihat kondisinya nih, Tribuners. Mobilnya saat ini berada di Polres Musirawas Utara, di samping kanan gedung Polres Musirawas Utara. Sekali kami sampaikan, polisi belum menjelaskan karena masih melakukan pemeriksaan dan gelar perkara atas kejadian ini. Apakah nantinya benar kelima pria ini merupakan komplotan yang diduga atau dicurigai oleh warga sebagai para komplotan